Halo Sobat Nalar, kembali lagi di podcast Bimatif, episode kedua. Hari ini kita akan membahas terkait topik produktivitas selama di bulan Ramadan. Sebelum membahas ke topik hari ini, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Sesuai dengan pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kenalin, aku Syaharani Cahyani sebagai MC. Kali ini aku tidak sendirian. Di sini aku ditemani dengan Kak Latansa. Halo Kak Latansa. Halo, Mungkin Kak Latansa mau berkenalan terlebih dahulu kepada Sobat ya, Nalar Podcast Bimatif. Dipersilahkan Kak. ya baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ratansa Mbak Amanta. Sekarang sedang menempuh pendidikan di Prodi Arsitektur di kampus UPN Veteran Jawa Timur. Yang dulu juga alhamdulillah pernah mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren Darul Ulum. Dan juga di UPN ini saya juga aktif sebagai mahasiswa katakan sebagai pengurus lah di UKM, UKKI atau unit kerohanian Islam. Baik, mungkin itu saja, Kak. Baik, terima kasih Kak. Nah, setelah berkenalan nih, waktunya kembali ke topik yang akan dibahas. Kira-kira Sobat Nalar ini masih ingat nggak apa topik yang akan dibahas? Apa ya kira-kira? Ya, betul kali. Ini topik yang akan dibahas produktivitas selama di bulan Ramadan. Nah, sesuai dengan topik kali ini dan ditemani oleh Kak Latansa, ini pasti topiknya akan nyambung Kak dengan pertanyaan aku yang pertama. Untuk kesibukan Kakak pada saat ini apa di bulan suci Ramadan? Alhamdulillah untuk bulan Ramadan ini lumayan padat ya untuk dari aktivitas saya sendiri. Katakan dimulai dari pagi lah. Dari pagi hari itu saya juga ikut ngaji tafsir di guru saya yang ngaji secara online lah. Ngaji ilmu tafsir pada Kiai Afifuddin, beliau Proisuri PBNU. Itu setelah ngaji katakan sampai jam berapa, sampai jam 7 lah. Setelah itu saya uh, ikut juga kegiatan normal pembelajaran di kampus lah, kelas dan sebagainya lewat Zoom itu sampai siang. Dan nanti di waktu sore itu juga insya Allah nanti ada ngaji kalau memang lagi senggang. Jadi mungkin itu saja ya, disibukkan dengan kajian-kajian gitulah. Dan juga kalau ada undangan juga nanti saya ngisi kayak ceramah-ceramah gitu. Jadi seperti itu Kak. Ya lumayan padat alhamdulillah. Jadi memang harus dioptimalkan lah kita Ramadan seperti itu. Nah, kan Kakak waktunya kan dari pagi sampai ke sore kan padat banget. Mulai dari pembelajaran tafsir, pembelajaran di kampus, sampai sore kan. Nah, untuk dari kegiatan tersebut itu bagaimana sih Kak, cara Kakak menyeimbangkan antara kegiatan sehari-hari dengan ibadah? Kan dilihat-lihat kegiatan Kakak mulai dari pagi sampai sore hampir padat. Bisa dibilang padat banget sih Kak. Bagaimana Kak? Jadi mungkin pertama tentukan dulu ingin seperti apa masang target ingin seperti apa kan, karena kan saya ada prioritas untuk belajar di arsitek ya di kampus. Oke, jadi saya harus memasang jadwal yang pertama, yaitu adalah kesibukan saya di kampus. Nah, itu nanti untuk jadwal selebihnya yang berhubungan dengan ibadah atau Ramadan, itu nanti menyesuaikan dengan yang kewajibannya di kampus ini. Karena kan memang tidak bisa ditawar ya. Jam belajar di kampus kan sudah dapat SKS sekian, ya otomatis ya harus mengikuti. Dan alhamdulillah kok kajian tafsir itu saya juga tidak bertabrakan dengan jam yang lain. Jadi seperti itu. Pertama, pasang yang sekiranya kewajiban atau prioritas yang tertinggi kita pasangkan dulu dan jangan sampai bertabrakan dengan yang lain. Jadi seperti itu, nanti baru diisi lah gitu dengan ada jadwal kosong, nanti kita nanti dicarikan aktivitas yang lain seperti itu Kak. Baik-baik Kak. Nah, setelah kita menentukan target yang mana yang harus diprioritaskan, dan ini Kakak memprioritaskan pembelajaran di kampus sebagai mahasiswa atau mahasiswi di UPN ya Kak ya. Lalu untuk kegiatan di bulan Ramadan ini kita mengikuti saja, yang penting prioritas yang paling utama pembelajaran di kampus.
Nah, dari pagi sampai sore tentunya kakak kan apa ya, secara fisik kan capek banget ya kak. Lah, gimana sih kakak itu tetap semangat ngejalanin semua aktivitas kakak dari pagi sampai sore. Padahal sekarang nih lagi bulan suci Ramadan ya kak. Tentunya makan sama minum kan nggak boleh kan. Bagaimana sih kakak caranya agar tetap semangat ngejalanin aktivitas meskipun di bulan suci Ramadan ini? Oke, baik. Caranya agar tetap itu ya, tetap apa namanya, semangat lah. Jadi itu kalau saya itu lebih apa ya, motivasi yang tinggi lah. Jadi memang kita kan ingin melakukan sesuatu itu harus, saya apa namanya, kalau menurut saya itu memang harus ada motivasinya. Karena kan tadi kan saya inginnya Ramadan jangan sampai kosong. Oke, saya ingin mengisi dengan berbagai hal. Biar produktif, biar apa namanya tidak terbuang sia-sia. Itu harus ada, memang harus ada apa namanya, pembakarnya, harus ada motivasi atau penyemangatnya. Jangan sampai apa ya. Karena saya punya berpikir seperti ini. Katakan di waktu pagi saja, hari biasa, jangan Ramadan. Kita bangun telat. Nah itu ini sebuah motivasi untuk saya ya. Kita bangun telat pagi lah katakan. Kita bangun telat pagi yang biasanya kita pagi itu bangun on time. Kita bisa memasak nasi, kita bisa katakan membuat mie lah. Minimal kita bangun kesiangan. Otomatis kita pagi itu tidak bisa membuat sarapan sendiri. Kita akan membeli makanan. Oke, kita membeli makanan otomatis kisaran berapa lah kita beli sarapan sampai 20.000 lah. Berarti dengan saya melewatkan pagi itu, saya sudah kehilangan uang 20.000. Saya tidak bisa apa katakan sudah boros lah melepaskan uang saya. Itu motivasi saya, berarti ini waktu sangat mahal. Memang capek oke lah, tapi memang harus dilawan karena memang sangat bernilai. Katakan saya telat bangun sedikit saja, berapa setengah jam lah, itu sudah fatal. Saya tidak bisa sarapan, saya akan mengeluarkan uang lebih di hari itu. Apalagi dengan ibadah. Dengan ibadah, apa namanya, kita melewatkan waktu yang ada. Apalagi Ramadan ini kan memang sering kita kenal sebagai namanya apa ya? Kesempatan. Ramadan, oh Ramadan ini kesempatan untuk beribadah. Kita kan sering mendengar kuar-kuar seperti itu. Ramadan kesempatan kita untuk beribadah. Tapi faktanya di lapangan kita cuma menyempat-nyempatkan, cuma disempat-sempatkan saja gitu. Ramadan tidak kita prioritaskan. Ya benar kesempatan tapi cuma disempatkan saja, tidak sampai kita semangat mengejar menggebu-gebu itu ya itulah. Mungkin motivasi saya, oh ini waktu sangat mahal, tidak bisa terulang dan juga apa ya, harus dioptimalkan semaksimal mungkin. Nah, memang itu kembali kepada diri sendiri ya kayak. Jadi harus menguatkan motivasi dan terus membakar. Apalagi ini eventnya lagi tengah-tengah Ramadan. Mungkin seperti itu Kak. Baik-baik. Kesimpulannya kita harus setiap ada kegiatan kita harus punya motivasi ya Kak ya. Jangan sampai kita Iya, harus seperti itu. memanfaatkan waktu tersebut pasti bakal akan terbuang sia-sia. Betul sih Kak, aku juga setuju. Nah, kan ini Kakak sebagai pengurus di UKM Kerohanian Islam. Nah, kegiatan apa sih Kak ataupun program apa yang udah digelar atau dilaksanakan di bulan Ramadan ini? Alhamdulillah untuk di UKKI sendiri di lingkungan Islam, program ketika Ramadan ini lumayan banyak ya, namun yang lebih apa ya, yang lebih apa diarahkan kepada saya, yang apa diamanahkan kepada saya setiap sore di hari Senin misalnya itu ada kajian umum di, nanti untuk gunanya itu tadi lah untuk anak-anak itu supaya yang itu aja itu semakin terbakar lagi semangatnya agar apa ya, semakin optimal lah dalam penggunaan Ramadan. Yang malas ibadah mulai kendur nanti, tujuannya kan itu dibakar pada saat kajian, dimotivasi lagi supaya itu kegiatan kajian. Untuk yang lain-lainnya di KKI alhamdulillah sudah apa namanya ya, berjalan, namun tidak bisa secara itu apa namanya, secara masif karena memang dengan kondisi yang terbatas seperti ini, seperti kegiatan ada di masjid seperti terawih, sebagainya, hataman itu sudah berjalan, namun juga masih di kalangan pengurus saja. Mungkin itu saja Kak. Iya. Baik-baik. Ya, apa terorganisir ya Kak ya, terstruktur. Setiap hari Senin sore ada kajian buat umum. Asik deh Kak, itu kelihatannya. Bisa di-share-share Kak. Aku juga mau ikut. Oh iya iya, nanti dikondisikan saja lah. Iya. Siap.
Nah, kan salah satunya programnya kan ada yang kajian setiap sore, terus hataman di bagian pengurus-pengurus aja dan lain sebagainya. Nah, menurut kakak nih, program yang paling menarik deh apa di UKM Kerohanian Islam? Program yang paling menarik apa ya? Eh, Sebenarnya ada satu lagi program. Kalau menurut saya ini kelas menarik, kelas menarik ya. Kelas menarik itu ada program namanya Panahan, Kak. Di program Panahan, iya itu panahan pakai panah gitu. Jadi Oh, main eh, pakai panah gitu. iya pakai panah sungguhan. Jadi program Panahan Oh, seperti itu. Itu yang paling asik. Cuma ya karena memang keadaan yang harus memaksa online, kondisi. jadi ya tidak Iya. bisa secara optimal. Iya. Diselenggarakannya tiap apa, Kak? Tiap hari atau seminggu sekali atau bagaimana, Kak? Oh itu seminggu sekali, Kak. Jika offline itu seminggu Hmm. sekali, nah itu ya tinggal menyesuaikan jadwalnya nanti lah sama pengurusannya kan juga kondisional itu dipaskan enaknya kapan nanti disepakati setiap minggu di hari apa gitu nanti. Ada panahannya asik gitu. Asik, asik itu Kak. Benar-benar asik. Aku sendiri asik. Iya Nah, jadi tidak setelah ya programnya panahan kan tentu asik ya Kak ya menurut Kakak. Nah, kan kebanyakan di kondisi sekarang makan masih pandemi. Terus seperti programnya Kakak yang tadi setiap sore ada kajian, setiap sore hari Senin ada kajian. Nah, kan kata-kata kajiannya itu online. Itu menurut Kakak gimana? Lebih afdol apa gimana Kak? kalau menurut saya sendiri online ini tentu apa ya kurang maksimal lah dan juga masih dikatakan kurang vibes-nya atau apa ya hawa-hawanya tuh saya katakan nggak ada bahkan ketika Ramadan tuh memang menurut saya lebih prefer ke kajiannya langsung tatap muka gitu. Ketika online ini kan yang pertama nanti seorang guru atau pemateri kan juga nggak bisa melihat apa jamaahnya semua nggak bisa melihat dan juga kontak batinnya itu nggak ada antara jamaah dan pemateri atau ustadznya itu nggak ada. Jadi memang sangat itu sih sangat apa namanya sangat disayangkan sekali. Memang ya bagaimana lagi sudah kondisi seperti ini jadi dicarikan cara online itu. Dilihat dari pendapat kakak tadi, iya sih kak benar. Kalau online itu kebanyakan ngantuk ya kak ya, ngantuk meskipun Iya ngantuk. udah direncanain pakai apa namanya permainan dikit-dikit gitu ataupun pertanyaan yang sekiranya sharing-sharing gitu, tetap aja deh ngantuk benar. Mending tatap muka ya kak ya. Iya, sudah memang gimana? Katakan ketemu online saja masih ada kemungkinan ngantuk itu, Mbak. Iya betul. Apalagi, eh, Nah, dilihat dari pandemi kali ini, tentunya kan banyak, banyak dampak yang ditimbulkan. Salah satunya ketika bulan Ramadan kali ini kan kita di masa-masa kondisi pandemi. Lah, nggak kayak seperti tahun-tahun kemarin yang bebas untuk teraweh, berjabat tangan, main petasan, dan lain sebagainya. Nah, di kondisi pandemi ini kan berjabat tangan kan tidak dianjurkan, main petasan juga kadang-kadang ada yang main, ada yang enggak, tentu enggak nentu iya, gitu, itu enggak dapet. Nah, dari kondisi tersebut gimana sih tips dari kakak untuk menghidupkan bulan Ramadan di masa pandemi ini? iya. Jadi untuk menghidupkan ini memang saya katakan memang gak mudah, sulit, apalagi berhubungan dengan vibes, dengan apa ya ruhnya atau semangat yang mengubar itu memang sangat sulit. Jadi kalau dari saya sendiri memang yang pertama harus apa ya? Ya belajar ya ngaji agar tahu fadilah atau keutamaan bulan puasa. Tahu bulan puasa itu bagaimana, seberapa berharganya bulan puasa ini. Nah, itu kan apa namanya? Saya katakan kan bulan puasa ini seperti apa ya? Kayak bonus gitulah, kayak sebuah banyak promo, banyak itu. Bahkan contohnya ketika di Shopee saja, ketika banyak penawaran spesial, banyak diskon, banyak yang harganya dikatakan ngawur lah itu kan kita sampai rela sampai bahkan pay letter rasanya sampai pay letter sampai ngutang. Tapi Betul. sayangnya iya sampai pay letter gitu ya. Tapi sayangnya ketika puasa ini
oke lah kalau Shopee kita pay later, tapi kalau Ramadan kok Ramadan pay later. Nggak Jadi enak sih, kedengarannya nggak enak. Mending pay later aja sih, Shopee pay later. iya, itu kan apa namanya? Tapi sayangnya kok Ramadan tidak kita tanggapi dengan seperti itu. Padahal banyak penawaran spesial. Nah, seperti itu. Kita jadi perlu belajar lagi lah wawasan keagamannya bagaimana agar Ramadan ini bisa kita menyadari kalau bernilai seperti itu. Ramadan itu bahkan ada apa Nabi Muhammad sendiri kan memerintahkan kita 2 bulan sebelum Ramadan datang itu sudah diharuskan untuk dianjurkan untuk membaca doa. Berarti kan ini sama saja dengan apa ya? 2 bulan sebelumnya kita sudah di apa selalu prepare gitu loh. Oh, mau Iya, ada iya. Ramadan 2 bulan sebelumnya itu sudah baca doa yang Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah, itu kita sudah di indah so, berarti Ramadan ini sangat itu lah. Itu memang saya akui sangat sulit agar Ramadan ini bisa semakin vibe-nya dihidupkan kembali. Lah, kuncinya itu kita mengetahui Ramadan ini sangat bernilai ya akhirnya kita harus membakar dari diri kita sendiri. Jadi mungkin seperti itu sih Kak. Jadi cara-cara yang apa namanya yang ada yang bisa dioptimalkan untuk saat ini. Benar sih Kak, aku setuju, setuju banget. Dari pendapat Kakak setuju banget. Nah, setelah dari belajar ngaji agar kita tahu seberapa pentingnya gitu ya bulan Ramadan ini, Iya, apalagi bulan Ramadan itu penuh dengan bonus, ibarat kayak Shopee tadi ya, betul Kak. Aku setuju kok iya, Kak. Nah, kan dari kebanyakan orang yang udah apa ya, udah fasih, udah paham apa ya, kayak mengistimewakan Ramadan itu 1 bulan sekali dari 12 bulan lamanya itu yang paling paling banyak bonus dari bulan-bulan lain itu ya bulan Ramadan. Nah, dari kejadian itu kan banyak toh Kak, semakin menipisnya apa ya bulan puasa mau akhir di bulan puasa di bulan Ramadan ini. Ini kan udah malam keberapa ya, Kak? Ke-18 atau 17, Kak? 18 ya, Kak ya? 18 ya. Ya, 18. Kan habis ini kan mau Lebaran. Nah, gimana sih cara kita untuk tetap istiqomah dalam beribadah meskipun enggak dalam kondisi bulan Ramadan. Kan kadang setelah Ramadan berakhir kan kita banyak yang utuh tuh ibadahin. Nah, gimana sih, Kak? Tips dan triknya? Oh, iya iya. Tulisan trik mungkin ini mudah saja. Tidak terlalu itulah. Saya ambilkan dari kita yang enggak. Yang saya akui lumayan efektif itu memang perkataan dari Sunan Bonang yang beliau menjelaskan tentang tombak hati itu ada 5 perkaranya ada 5 itu salah satunya itu adalah wong soleh gumbulono. Jadi kita memang harus selektif dalam memilih teman. Setelah Ramadan oke lah kita bebas beraktivitas apa saja, boleh gini, boleh makan sebagainya. Nah itu faktor yang paling mendukung menurut saya itu adalah teman. Bagaimana kita bisa istiqomah dalam beribadah? Ya bagus-bagus memilih teman lah. Katakan kadang Betul. hal yang sangat sepele gitu. Ya Mbak, jadi yang sepele lah katakan. Eh, teman yang ngajak sholat gitu katakan. Rek, sholat jamaah. Nah, itu kan salah satu yang tidak kita sadari. Nilai Iya, berharga teman. Nah, iya. Itu memang harus sangat selektif lah dalam memilih teman. Jadi mungkin itu kuncinya. Karena pemuda atau mahasiswa zaman sekarang ya menurut saya sering apa ya terpleset atau melakukan hal yang gagal itu ya memang karena teman. Memang salah memilih teman dan sebagainya. Jadi terbawa. Jadi seperti itu. betul sih Kak, betul. Kalau kita punya teman yang gemar membaca Quran, kita kan pasti ikut kecipratan gitu. Baik apa Iya, paling enggak kan benefitnya. eh, Ibarat kan kayak sedikit. kita punya temen penjual parfum, jadi kita ikut wanginya gitu kan Kak. Iya, betul sekali. Iya, iya. Ya, Seperti oke. itu. Untuk selanjutnya ya Kak. Nah, menurut Kakak pribadi Kakak deh, apa sih amalan yang wajib harus Kakak lakuin di bulan Ramadan ini? Kalau aku pribadi itu eh, kan Ramadan tadi kan bulan penuh bonus ya, nyicil-nyicil buat Ya, harus hatam Al-Quran, sholawat, kan gitu kan bonusnya lebih. Menurut Kakak gimana? Apa sih yang harus diwajibin Kakak deh untuk bulan Ramadan ini? Apa hatam Al-Quran atau sholawat atau apa? kalau dari saya sendiri
untuk apa namanya ya, diwajibkan memang sebenarnya memang apa ya, eh, tidak apa-apa tapi gimana ya, ya memang kurang dianjurkan lah kata mewajibkan sesuatu yang tidak wajib tapi nggak apa-apa. Iya. Itu kalau saya sendiri pada setiap Ramadan tuh memiliki target. Kan saya kan memang kalangan dari santri dari pondok pesantren. Jadi ketika puasa itu biasanya ada ngaji posoan, ngaji ketika Ramadan saja. Itu menghatamkan satu kitab. Jadi Hmm, alhamdulillah iya menghatamkan satu kitab ulama gitu membahas apa. Kayak saya tadi dicontohkan, saya kan ikut kajian tafsir. iya. Nah itu saya menghatamkan satu kitab tafsir di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah pagi tadi sudah hatam hari terakhir kajian gitu. Jadi kalau dari saya sendiri targetnya seperti itu. Setiap bulan paling enggak saya menghatamkan satu kitab-kitab apapun itu. Penting saya hatam ikut ngaji dengan kiai dengan itu. Karena kan nambah wawasan. Jadi paling tidak untuk sekarang ini itulah target dari saya. Tapi untuk yang lain katakan yang kayak misal hatam Quran ya nggak apa-apa mau saja untuk yang lain. Menghatamkan Quran dan sebagainya. Paling enggak kita punya goals ya. Tadi kan seperti itu ya Mbak ya. Di memiliki Iya, target. betul. Betul, Kak. Biar nggak apa ya, sesuai omongan tadi Kakak, biar nggak apa ya, waktu nggak bisa terulang gitu loh. Ya, Kak ya. Iya, tidak bisa terulang. Sangat berharga Nah, lah waktu itu. hari kan beberapa lagi, entah aku tidak tahu pastinya kapan ya, Kak ya. Kan pasti ada sih namanya malam Lailatul Qadar. Pastinya setiap pribadi kita kan nggak tahu tepatnya kapan, tanggal berapa, waktunya kapan, dan lain sebagainya. Nah, menurut kakak lagi deh, apa sih yang perlu disiapkan untuk menyambut malam-malam Lailatul Qadar? Yang perlu disiapkan untuk Iya. menyambut Lailatul Qadar. Eh atau gini Mbak, ini kan agak keinspirasi tadi ya. Atau mungkin biar enggak dari saya saja, mungkin dari banyak juga yang selama ini dilakukan dulu. Jadi seperti itu ya. Kalau aku pribadi tuh ya tadi Kak, tadarus, kalau bisa goalsnya ya bisa hatam di bulan Ramadan ini, Oh sholawat iya yang iya. dikencengin, fokus buat ibadah, lillahi ta'ala, kan lagi bulan Ramadan ini kan eh, bulan yang penuh bonus menurut aku sih. Jadi nggak mungkin tak lewatin gitu aja kayak bulan-bulan Ya. sebelumnya. Jadi untuk Lailatul Qadar ya, untuk dari saya ini ya Mbak ya. Untuk mempersiapkannya itu kan banyak ulama yang apa namanya mengatakan katakan di 10 yang terakhir kan di yang Isrul Iya. akhir jadi di 10 yang terakhir. Kadang ada yang lainnya itu beranggapan menyiapkan Lailatul Qadar itu mereka cuma rajin beribadah di malam-malam yang ganjil saja. Kalau menurut saya sih itu kurang mempersiapkannya karena memang tidak mesti di malam itu ya. Mending 10 yang terakhir itu semuanya di babat habis saja. Kita tetap konsisten, tetap apa ya? Katakan kecepatannya tetap konstan. Kecepatan beribadahnya 10 hari itu tetap konstan, tidak naik, tidak turun itu tetap di jadi kalau bisa naik lah, paling tidak ada penurunan lah di 10 malam yang terakhir. Itu menurut saya kata apa lebih tepat dikatakan sebagai mempersiapkan untuk menyambut Lailatul Qadar. Maka nanti siapa tahu nanti Lailatul Qadarnya jatuh di malam yang tidak ganjil kan, wah itu kan juga Iya, berarti kan tidak, ya tidak kena gitu loh, tidak kena sasaran. betul. Setuju, Kak. Jadi Iya. intinya tetap konsisten melakukan yang apa ya, goalsnya yang sebelumnya. Yang penting konsisten lah istilahnya. Iya, Mbak. Betul. Oke. Memang dikatakan itu ya, memang sulit ya. Itu adalah intinya cari teman saja, ajak barengan Iya. gitu. Nanti insya Allah nanti ringan lah, kayak terawih gitu. Ada temannya nanti bisa lebih enteng. Benar-benar cari teman itu tadi. Iya. Betul, 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 Kak. Untuk selanjutnya ya, Kak. Nah, kan kita Iya. pribadi kan pingin ya jadi mukmin yang bertakwa. Nah, cara-cara bagi aku sendiri untuk jadi mukmin yang bertakwa itu pastinya itu kontrol diri dari aku. Sering apa ya, introspeksi diri. Oh iya, aku tadi ngelakuin apa ya? Apakah aku menyakiti orang lain atau gimana? Terus ibadahnya dikencengin lagi. Intinya tidak, yang terpenting itu intinya tidak menyakiti hati orang lain. Karena kan pasti kalau terutama menyakiti hati orang lain kan pasti ke bawah sampai kapanpun ya Kak ya.
Iya, iya. Ya. Nah, cara kakak untuk menjadi mukmin yang bertakwa itu gimana? Itu sih tadi dari aku, dari kakak gimana? Eh, untuk menjadi orang yang bertakwa sebenarnya itu memang ya kayak tadi disebutkan mbaknya juga nggak salah karena memang banyak jalurnya lah bagaimana apa namanya untuk bisa menjadi orang yang bertakwa. Nah itu salah satunya memang ada katakan ini pada saat puasa ya punya puasa itu juga bisa menjadikan kita sebagai mukmin yang bertakwa. Karena di puasa itu ada menahan amarah juga, menahan amarah. Jadi itu kontrol apa ya, kontrol batin itu apapun yang dilakukan kontrol batin, menahan hawa nafsu itu nanti bisa mengarahkan kita pada derajat yang mutakin tadi, derajat orang yang bertakwa. Ya apapun yang berkaitan dengan itulah batiniah, mengontrol batin nanti arahnya, outputnya itu bisa ke sana. Itu syaratnya dengan puasa. Kita menahan amarah. Jadi puasa tidak cuma menahan makan dari minum, menahan amarah itu justru itu yang lebih berharga, lebih bernilai. Menahan amarah, menahan biar tidak gibah, tidak memarahi orang, itu memang di hati rasanya panas ingin melakukan. Tapi jika kita tahan, itulah yang nanti membawa kita ke derajat orang yang mutakin, orang yang bertakwa. Kayak Ya, katakan memaafkan orang lain gitu, itu bisa kan? Ya. Jadi apapun kontrol batin itu bisa. Nah, oke Kak. Intinya yaitu tadi kontrol diri. Oke ya Kak ya. iya kontrol diri. Iya betul sekali. Ini pertanyaan selanjutnya sih menyangkut tadi, tapi udah dijelasin kakak tadi yang terkait cara mengatur waktu. Kok bisa sih kakak itu kayak dari pagi sampai sore itu jadwalnya padat, gimana sih cara ngatur waktunya? Pasti kan tadi udah dijelasin bahwasanya Iya, kita harus apa ya, memprioritaskan kegiatan mana yang jadi apa ya, prioritas mana yang hanya sampingan. Betul Kak? ya betul seperti itu. Ya. Sehingga kita dapat melakukan semua kegiatan sesuai apa ya, sesuai Dengan target atau goals tadi yang ya, ingin kita capai. ya Nah, betul. Untuk selanjutnya pandangan kakak nih, aku belum mandang sih kak, pandangan kakak terkait ini apa penetapan awal puasa kemarin kak. oh gimana? Pandangan kayak gimana maksudnya? Pandangan kan ada yang katanya hari Sabtu, ada yang Minggu, terus tiba-tiba ada apa pengumuman itu bahwasanya bulannya tidak kelihatan dikarenakan cuacanya mendung. Akhirnya ditetapkan bulan Ramadan tepat di hari Ahad, gitu loh, Kak. Iya, iya. Jadi memang itu tidak ada yang salah sebenarnya tentang penentuan yang kemarin karena katakan yang hari Sabtu dan Ahad itu memang punya landasan sendiri-sendiri. Ada yang berlandasan pada sumuni ru'yatihi, maksudnya ketika melihat hilal maka berpuasa. Itu yang hari Ahad itu kan berdasarkan yang ini, sumuni ru'yatihi itu ketika melihat Ya, hilal. Nah, sedangkan yang tanggal 29 itu kan berdasarkan pada hitungan kalender, hitungan apa namanya iya, hisab itu ya tetap apa tidak ada salah jadi ya tidak usah terlalu dibakar tidak usah terlalu di apa namanya ya dijadikan hal yang enggak ya spesial saja tapi insya Allah nanti finishnya barengan kok finishnya nanti puasa ini insya Allah barengan nah, alhamdulillah. ya alhamdulillah soalnya kemarin awalnya berbeda itu juga agak Iya, repot jadi yang iya, sebelahnya nggak sudah enak. puasa Ya. iya nggak enak sudah ada yang puasa malah kita apa kita jahili malah kita garai gitu bahasanya Iya. kayak kayak ngopi lah Rek. Ya, ini yang terakhir sih Kak, harapan Kakak untuk di bulan Ramadan ini. Harapan Kakak nih. Harapan untuk bulan Ramadan ya. Harapan di bulan Ramadan ya semoga tetap itulah kita semuanya tetap bisa tadi termotivasi, tetap bisa apa namanya ya semangat lah, tetap dapat motivasi, tetap terbakar semangatnya untuk bisa mengoptimalkan Ramadan seoptimal-optimalnya. Bukan hanya disempatkan tapi memang sebagai kesempatan yang di apa namanya diprioritaskan seperti itu Kak. Betul, betul Kak, setuju aku. Iya. Nah, alhamdulillah, itu tadi pertanyaan terakhir dari saya. Semoga targetnya kakak, goalsnya kakak bisa terpenuhi di bulan Ramadan ini. Dan Amin, semangat amin.
UKM Kerohanian Islam untuk menjalankan program-program yang dijalankan di bulan Ramadan ini. Terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama. Yeah. Terima kasih untuk Kak Latansa yang sudah meluangkan waktu sebagai pembicara episode kedua dari Bimatis Podcast. Dan terima kasih kepada Sobat Nalar yang aktif mendengarkan podcast dari awal hingga akhir. Semoga dari topik kali ini bisa memberikan pembelajaran yang penting di bulan Ramadan ini. Sampai bertemu di podcast Bimatis selanjutnya. Terima kasih.